Kalau di kita kan kuburan tuh menyeramkan. Iya. Kalau di Batak kuburan menyenangkan. Ya kuburan samping rumah lah Pak Bupati ya. Iya, samping rumah. Dan bagus. Bagus. Status sosial ada di kuburan. Iya, kalau anaknya banyak berhasil, kuburan bapaknya orang tuanya pasti bagus. Pasti bagus. Iya. Semakin bagus kuburannya, semakin jelas status sosialnya. Iya, status sosial anaknya juga gitu. Itu kayak yang kuburannya yang punya Lorena di Bogor itu kan berasa itu ruangannya. Iya. Hah? Kuburannya. Kuburannya? Iya, berasa. Orang Batak? Iya, orang Batak. Orang Batak Lorena. punya bus Lorena. Bus Lorena. Kuburannya pakai AC. Pakai AC. Oh, bayangin aja. Jadi nggak Ada yang pernah pakai kepanasan dia. Katanya lebih lama mati daripada hidup. Lebih lama mati daripada hidup. Maka iya. kuburannya harus bagus. Bagus. Dan orang Batak itu meninggal pun tidak pernah terlihat terlalu bersedih. Iya. Kalau udah semakin tua, udah banyak anaknya, cucunya, semakin mau sampai seminggu Pestanya. pestanya. Kalau di kita tahlilan. Tahlilan. Sini pesta. Pesta. Potong sapi. Wah, potong habis 200 juta, 300 juta. Kerbau. Kerbau. Kalau dia gini, kalau hidupnya itu stratanya udah bagus pasti kerbau. Kalau misalnya stratanya sedang pakai babi. Oh, kerbau tuh lebih mahal. Kerbau tertinggi. Mahal kalau sini. Iya. Dan itunya kan joget biasa kan? Joget. Ada tariannya kan? Ada lagunya pun banyak, bisa juga lagu poco-poco bisa. Pocok-pocok bisa ada yang meninggal. Makanya orang Batak tidak pernah bersedih lah. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Ya. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. That's it. Sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, begitu kalimat pembukaan UUD kita kan, berarti kita nggak bisa memilih, oh yang dilindungi cuma umat tertentu saja, nggak boleh. Karena kalimatnya nggak begitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Ya. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. That's it. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak bisa dong. Ya. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork silahkan. Yang nggak makan ya silahkan. Sesimpel itu. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. Tapi, sorry, bicara soal tadi tuh, pork tadi ya, babi gitu ya. Kalau ada orang jual daging babi, bagi kami umat muslim pasti sudah tahu. Ya. Itu Itu haram. Nggak boleh, haram. Jadi, kami sebagai muslim pasti sudah tahu, kita nggak Iya. akan beli itu. Iya. Apakah masih perlu juga distempeli dengan Label. label itu? Perlu dong. Oke. Oke. Undang-undangnya mengatakan demikian. Oke. Gitu. Undang-undangnya mengatakan semua barang ya, makanan, minuman, obat, kosmetik yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan, itu wajib bersertifikat halal. Nah, ayat berikutnya, ayat 2-nya, barang-barang yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1 di atas. Ayat 3 aja menjelaskan semua. Barang-barang yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Nah, cara pemberian keterangan itu nanti yang akan kita diskusikan. Apakah non halal, apakah haram? Saya nggak setuju kalau haram. Sebab bagi umat lain kan halal aja. Iya. Apakah kita kasih gambar, apakah logo, apakah tanda, apakah QR code berwarna merah, hijau, dan seterusnya. Sedang kami bahas. Sedang dibahas. Oke, berarti sebenarnya menurut Babe nggak apa-apa itu dijual asalkan ada label tidak halal. Jadi Betul itu kan sekali. akan memberikan pilihan lagi buat masyarakat ya. Kalau misalnya tadi kayak umat Kristiani misalnya, dia mungkin boleh minum alkohol atau makan apa misalnya. Ya bebas aja gitu ya hak Bebas mereka. aja. Itu kan haknya dia. Gitu. Halal buat mereka Iya. yang Iya. meyakini halal. Ya, teman-teman, memang hidup ini baru aman dan damai kalau kita saling menghargai saja. Ya, karena kita ini kan makhluk bersosial, artinya kita hidup itu bukan hanya sendiri. Dan memang kita tidak bisa hidup kalau kita hanya sendiri, teman-teman. Tentu ya kita membutuhkan orang lain. Ya, apalagi di negara kita ini, di Indonesia, teman-teman, bahwa bukan hanya terdiri dari satu golongan, ya, bukan hanya terdiri dari satu suku, bukan hanya terdiri dari satu agama,
ya sangat banyak sekali. Ya, perbedaan-perbedaan itu tentu pasti ya ada dan kita tidak bisa menghindari itu. Baik dari segi selera, baik dari segi makanan, maka tentu kalau kita tidak bisa bersosial, kita tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, maka kita tidak bisa hidup di dalam ya komunitas atau di negara ini dengan aman dan tentram dan damai. Makanya ya seperti yang disampaikan oleh Babe Haikal tadi bahwa ya saling menghargai saja. Ya, jangan pusing kalau orang lain memakan daging babi. Ya, tetapi kalau Anda tidak makan ya sudah. Ya, jangan dekat-dekat seperti itu. Nah, teman-teman, ini adalah sesuatu hal pemahaman-pemahaman yang bagus bagi kita. Bagaimana cara kita supaya saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita beralih melihat bagaimana perkembangan peperangan antara Israel Amerika Serikat melawan Iran ini, teman-teman. Karena ya walaupun bukan negara kita yang berperang, hanya Amerika Israel melawan Iran, tapi itu mempengaruhi perekonomian kita tentunya. Dan memang kalau misalnya ya perang ini meluas sampai ada dugaan perang dunia ketiga, maka tentu ya mau tidak mau tentu Indonesia ya terlibat di dalam hal itu. Oke, sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Israel tuding Iran pakai bom tandan berkali-kali, kejahatan perang. Nah, kita lihat di sini, teman-teman, ya, ini dari Detik News. Militer Israel menuding Iran meluncurkan bom tandan selama perang. Serangan bom tandan disebut Israel telah dilakukan Iran berkali-kali. Mereka atau Iran menggunakan amunisi tandan, kata juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Nadav Shoshani dalam konferensi pers dilansir AFP Jumat 6 Maret 2026. Kemudian mereka telah menggunakannya berkali-kali yang merupakan kejahatan perang ketika diarahkan ke warga sipil dan kami sedang melacak situasi tersebut, tambah Shoshani. Nah, baik Iran maupun Israel tidak termasuk di antara lebih dari 100 negara yang tergabung dalam Konvensi Amunisi Tandan 2008. Dalam konvensi ini melarang penggunaan transfer, produksi, dan penyimpanan bom tandan. Teman-teman, rekaman AFP dari Kamis 5 Maret malam menunjukkan sekumpulan proyektil yang terbakar jatuh di langit Israel. Polisi Israel tidak berkomentar terkait hal itu, tetapi seorang ahli militer yang meninjau rekaman untuk AFP tersebut mengidentifikasinya sebagai bagian dari bom tandan. Teman-teman, kepolisian Israel pada hari Rabu 4 Maret mengatakan bahwa para ahli penjinak bom menemukan bukti adanya amunisi tandan setelah rudal yang datang dari Iran terdeteksi. Pada hari ini, kepolisian juga menerbitkan pengumuman layanan publik di mana salah satu teknisi penjinak bomnya menjelaskan bahaya bom tandan. Nah, kemudian, ya, selama perang saat ini garis depan menghadapi berbagai ancaman, baik rudal, ya, UAV atau drone atau roket. Saya akan berbicara kepada Tandan, kepada Anda tentang ancaman yang sedikit kurang dikenal, tetapi tidak kalah berbahaya. Ancaman amunisi tandan, kata teknisi tersebut dalam video. Teman-teman, selama perang 12 hari antara Israel dengan Iran pada Juni 2025, LSM Amnesty International melaporkan penggunaan amunisi tandan yang dilarang secara luas oleh Republik Islam tersebut. Organisasi menganalisis foto dan video yang menunjukkan amunisi tandan yang menurut laporan media menghantam wilayah metropolitan Gus dan sekitar Tel Aviv pada 19 Juni.
Nah, kota Beersheba pada 20 Juni 2025 dan Rishon LeZion di selatan Tel Aviv pada 22 Juni 2025 juga dihantam oleh amunisi yang meninggalkan banyak kawah, dampak yang konsisten dengan amunisi kecil yang terlihat di Gus Dan, kata Amnesty. Nah, amunisi tandan meledak di udara dan menyebarkan bom-bom kecil. Beberapa di antaranya mungkin tidak meledak saat benturan dan dapat menyebabkan korban jiwa dari waktu ke waktu, terutama di kalangan anak-anak. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Israel dalam peperangan ini, ya, dalam peperangan antara Israel dengan Iran, ya. Israel bersama dengan Amerika Serikat melawan Iran. Sampai ini hari Sabtu berarti sudah 1 minggu pas, ya, ketika Amerika dan Israel melancarkan serangan ke Iran sampai Ali Khamenei meninggal dunia sebagai yang merupakan pemimpin tertinggi Iran. Ya, sudah, artinya sudah 1 minggu pas, ya, peperangan ini terjadi karena setiap hari ada saja serang menyerang yang dilakukan oleh. Kita sekarang lihat komentar netizen dalam apa yang disampaikan oleh Israel ini. Sendirinya penjahat perang menargetkan rakyat sipil, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit. Jangan teriak kejahatan perang kalau kau sendiri adalah pelakunya. Bismillah, Israel, As dan sekutunya. Nah, ya, masih banyak lagi komentar-komentar netizen teman-teman, dan tentu yang kita lakukan di sini yaitu sebagai negara Indonesia bahwa kita harus, ya, mempersiapkan diri, ya, harusnya bukan sibuk untuk memberikan komentar-komentar di, ya, mendukung sana sini, tetapi yang kita lakukan adalah melakukan persiapan. Ya, tentu, ya, negara kita butuh pertahanan. Nah, itu harus dipikirkan dari sekarang supaya negara kita ketika juga ikut dalam berperang atau diserang oleh negara lain, maka tentu kita bisa punya sistem pertahanan. Setidaknya kita punya sistem pertahanan sedikit, ya, sehingga ketika satu kali serangan saja tidak langsung hancur, teman-teman. Nah, tentu kita masih menunggu bagaimana perkembangan perang ini, apakah nantinya masih berlanjut atau, ya, selesai di waktu dekat ini.